Oke, seperti ini hasilnya ya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas pemodelan tulangan kolom pada Revit. Di sini sudah terdapat kolom yang akan kita tambahkan tulangannya dengan dimensi 30 x 30 cm. Kita akan membuat terlebih dahulu detail view-nya dengan cara menuju tab view. Pada panel create, kita pilih section. Lalu pada properties, kita pilih tipenya menjadi detail. Kemudian kita buat detailnya kira-kira seperti ini. Lalu kita klik kanan pada detail yang sudah kita buat, kita pilih go to view. Ini bisa kita hide terlebih dahulu. Selanjutnya crop view-nya kita hilangkan di sini. Oke, kita buat lagi view satu lagi dengan cara yang sama. Di tab view kita pilih section. Kita buat seperti ini misalnya. Lalu kita perbesar view-nya. Kita bisa klik kanan go to view. Oke, jadi ini adalah kolom yang akan kita tambahkan tulangannya. Kita bisa ganti terlebih dahulu namanya. Di sini detail 1 kita ganti namanya menjadi detail kolom 1. Lalu detail 0 ini kita ganti terlebih dahulu namanya menjadi detail kolom 2. Oke, seperti ini. Ini bisa kita hide. Lalu untuk menambahkan tulangan, kita bisa pilih kolomnya. Lalu pada tabs modify kita pilih rebar. Oke. Nah, di sini saya sudah load semua family-nya. Semua family rebar shape. Lalu untuk memasukkan tulangannya, kita terlebih dahulu akan memasukkan tulangan sengkang. Kita bisa pilih di sini rebar shape MT1. Kita klik lalu kita arahkan. Lalu jika penempatannya salah seperti ini, kita bisa menuju placement orientation. Kita pilih parallel to work plane. Untuk tipenya di sini kita bisa edit type. Lalu kita pilih saja yang diameter 10 ini. Kita buat baru. Oke. Lalu untuk lengkungan ininya, untuk bengkokan si kait sengkangnya ini kita bisa ganti menjadi 16 karena kita akan memasangkan tulangan utamanya diameter 16. Oke. Kita klik di sini. Oke, sudah terpasang. Jika kita lihat detail kolom 2, baru satu yang terpasang. Jadi kita bisa ganti rebar set, kita ganti layoutnya menjadi maksimum spacing dengan jarak 150 mili. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan tulangan utamanya. Kita pilih lagi kolomnya, lalu kita pilih rebar. Kita pilih tulangan utama yang M00. Kemudian kita ganti placement orientation-nya menjadi parallel to cover.
Di sini kita juga bisa ganti tipenya, misalnya kita menjadi diameter 16. Oke. Lalu kita bisa pasangkan di sini. Ya. Setelah itu kita bisa juga mengganti lebar setnya menjadi fixed number. Di sini kita kuantitinya 3. Lalu kita juga bisa mengcopy tulangan utama yang sudah kita buat ini menjadi terduplikasi di sisi sebelah sini. Kita bisa pilih lagi, pilih lebar. Kita ganti lebar setnya menjadi 3. Lalu kita pasangkan di sini. Oke. Selanjutnya kita butuh 2 tulangan lagi ya, di sisi sini dan sisi sini. Kita bisa pilih lagi kolomnya, kita pilih lebar. Nah, di sini kita tidak tahu ya, tengahnya di mana. Oleh karena itu, kita bisa terlebih dahulu memakai garis bantu. Kita ke tabs annotate, lalu kita bisa pilih detail line. Di sini kita bisa memilih tipe atau jenis-jenis garisnya. Lalu kita cari midpoint-nya di sini. Oke. Ini hanya untuk garis bantu ya. Kita bisa copy tulangan ini, lalu kita arahkan ke tengah sini. Ini bisa kita ganti saja menjadi single. Oke, lalu kita copy lagi dari sini. Ujung sini ke ujung sini. Oke. Ini bisa kita hapus. Lalu jika kita lihat 3D, tulangannya belum muncul ya. Kita bisa memunculkannya dengan cara mendrag tulangannya, lalu pada properties kita cari view visibility stage. Kita edit, lalu kita centang di 3D view, kita centang dua-duanya, lalu oke. Kita bisa kembali ke 3D dan sudah jadi. Kita ganti detail fine, detail levelnya menjadi fine, dan graphic display-nya menjadi realistic. Oke, sudah terbentuk ya di sini. Dengan tulangan utamanya D16 berjumlah 8 dan tulangan sengkang D10 dengan jarak 15 cm. Jika kita lihat detail kolom 2, sudah terbentuk ya. Ini bisa kita geser saja. Oke, ya sudah jadi di sini. Selanjutnya, jika kita ingin memperpanjang tulangan utamanya ke bawah, kita bisa menarik saja tulangan ini ke arah bawah dengan cara klik garis panah di sini. Misalnya kita tarik seperti ini, otomatis di 3D juga akan ikut memanjang ya, memanjang ke bawah. Sama halnya seperti tulangan ini juga kita bisa tarik. Kita tarik sepanjang tulangan yang ini, misalnya. Lalu tulangan yang 2 ini juga kita bisa tarik. Kita klik, lalu kita kembali ke detail kolom 2. Kita tarik segini misalnya. Dan sisi sebelah sini juga kita bisa tarik. Ke kolom 2 kita bisa tarik seperti ini. Oke. Selanjutnya kita juga bisa membuat bengkokannya ya. Kita bisa membuat bengkokannya dengan cara di sini ada hook at start dan hook at end. Kita coba salah satu. Misalnya kita pilih hook at end, kita pilih di sini standar 90 degree. Kita pilih apply, oke seperti ini.
Untuk mengganti orientasi bengkokannya, kita bisa ketik spasi pada keyboard. Spasi lagi. Oke, seperti ini. Sisi sebelah sini juga kita bisa tambah hooknya. Kita ganti 90 degree, apply, oke. Lalu yang ini dan ini juga kita bisa tambah. Seperti ini, kita kasih spasi ya. Ketik spasi. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, seperti ini hasilnya ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menekuni bidang konstruksi, khususnya berminat menggunakan software Revit. Sekian, terima kasih.